Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Fasamonatov Tasani dari kelas 11 TKR 1 SMK Bunda Satria Wangun. Sini saya akan mempresentasikan peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Untuk yang pertama yaitu makna hubungan internasional. Secara sederhana, hubungan internasional berarti sebuah hubungan antar bangsa, baik antara warga negara suatu negara dan warga negara lain, negara dan individu atau badan hukum, serta negara dengan negara. Yang kedua adalah pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Kerjasama antar negara diperlukan antara lain karena dua faktor sebagai berikut. Faktor A, faktor internal, yaitu kekhawatiran terancam kelangsungan hidup sebuah negara. Lainnya B, faktor eksternal, yaitu suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan kerjasama dengan negara lain. Yang ketiga, politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Kebijakan politik luar negeri Indonesia tidak terlepas dari pembukaan UUD NRI tahun 1945 pada alinea keempat tentang tujuan negara, yaitu ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hanya yang keempat, politik luar negeri bebas, dan Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Bebas dapat diartikan Indonesia bebas bergaul dengan negara manapun tanpa mengaktifkan diri pada salah satu blok, yaitu blok barat ataupun blok timur. Aktif dapat diartikan Indonesia aktif bekerja sama dengan negara lain dalam bentuk perdamaian dunia. Garis besar politik Indonesia tentang tidak berpihak atau non-alignment berdasarkan sejumlah dokumen sebagai berikut. A. Tanpa mengikatkan diri pada fakta-fakta militer yang ada. Selanjutnya B. Menjauhkan diri dan meninggalkan penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan dan tekanan, untuk sebaliknya mengutamakan seluruh perundingan sebagai alat. Lainnya C. Menghapuskan penjajahan. Peran Indonesia untuk tidak memilih atau memihak salah satu kelompok barat ataupun timur, tetapi menekankan pada peran atau kontribusi antara lain. 1. Indonesia memprakarsai KAA pada tahun 1955 yang diikuti dari negara-negara Asia dan Afrika. Selanjutnya yang kedua, Indonesia memprakarsai gerakan non-blok pada tahun 1961, yaitu kelompok negara-negara yang memilih tidak bergabung dengan blok barat maupun blok timur. Selanjutnya yang ketiga, Indonesia aktif dalam berbagai organisasi regional maupun internasional seperti ASEAN, APEC, dan lain-lain. Pola hubungan internasional yang dilakukan Indonesia adalah kerjasama bilateral, kerjasama regional, dan kerjasama multilateral. Berikut kerjasama tersebut. Contohnya kerjasama bilateral. Yang pertama, kerjasama bilateral yang dilakukan pemerintah Indonesia, diantaranya SBB, kerjasama Republik Indonesia dengan Vietnam, India, Jepang, Argentina, dan Afrika Selatan. Yang kedua, kerjasama regional. A. Kerjasama Republik Indonesia dengan Summit dan Southwest Pacific Dialogue. Selanjutnya yang ketiga, kerjasama multilateral, Konferensi Asia dengan Afrika dan Peace Building Commission. Sarana hubungan internasional menurut J. Frankel, dan bermacam-macam sarana yang digunakan untuk melakukan hubungan internasional, yaitu diplomasi, negosiasi, lobby, propaganda, serta bidang-bidang aktivitas ekonomi dan kekuatan militer. Diplomasi digunakan untuk memperjuangkan kepentingan setiap negara. Dalam arti luas, kata diplomasi menunjuk pada seluruh kegiatan untuk melaksanakan politik luar negeri suatu negara dalam hubungan dengan bangsa dan negara lain. Yang negosiasi atau perundingan merupakan suatu usaha untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh dua negara tanpa melibatkan pihak ketiga. Beberapa jenis negosiasi adalah perundingan yang diadakan dalam rangka perjanjian multilateral tersebut diplomatic conference. Lobby merupakan kegiatan politik yang dimaksudkan untuk memengaruhi negara tertentu. Tujuannya adalah memastikan bahwa pandangan atau kepentingan suatu negara dapat tersampaikan sehingga kerjasama yang dijalankan dapat terlaksana.
Propaganda merupakan suatu usaha sistematis yang dilakukan untuk mempengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan suatu kelompok untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Sarana ekonomi tidak perlu ditangani oleh pemerintah, tetapi diserahkan kepada lembaga-lembaga internasional. Sarana ekonomi dapat dipakai saat masa damai, misalnya perdagangan dan bantuan internasional ketika terjadi bencana. Punya kekuatan militer, peralatan dan kekuatan militer dimonopoli oleh pemerintah. Dengan peralatan militer yang hebat dan kuat, keyakinan dan stabilitas untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain semakin baik karena tingkat kepercayaannya tinggi. Demikian video mengenai kedudukan perwakilan diplomatik Indonesia. Sebagai video ini dapat memberikan informasi yang dibutuhkan teman atau wawasan kalian untuk pendengar dan lain sebagainya. Sekitarnya cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.